nanti. Mas, menurut keyakinan Anda pribadi, ini pertanyaan dulu. Keyakinan Anda pribadi, apakah pemohonan ini akan dikabulkan atau tidak? Keyakinan Anda pribadi dulu. Enggak. Sebelum menjawab itu begini. Pertanyaan ini sering diajukan kepada kami sejak permohonan masuk Desember ya. Bukan Desember, Oktober tanggal 26. Ya, artinya di MK-nya terdaftarnya di register perkaranya Desember, Pak. Dan saya selalu menahan diri untuk memberikan komentar karena bagaimanapun ini terkait dengan saya langsung. Tetapi karena hari ini putusan, maka menurut saya waktunya sudah untuk menjelaskan juga. Kalau bicara bagaimana putusan, ya tidak bisa diduga ya, tidak bisa ditebak. Nggak, keyakinan Anda dengan adanya kan gini, apakah ini kalau sudah sesuai dengan aturan konstitusi, berarti kan Anda yakin ini Mahkamah Konstitusi kan akan netral, kan independen. Nah kan keyakinan pribadi ya tidak akan dikabulkan karena memang sesuai dengan konstitusi gitu, atau gimana? Ini bukan persoalan pribadi. Jadi kalau kita melihat bagaimana suatu pengujian undang-undang di MK, itu bukan persoalan pribadi. Itu bagaimana suatu norma aturan undang-undang diuji berdasarkan undang-undang dasar. Jadi ini persoalan kita sebagai bangsa, bagaimana norma undang-undang Kementerian Negara, khususnya terkait dengan wakil presiden, itu ke depannya menurut MK sebaiknya bagaimana. Jadi bukan persoalan, berbeda dengan menggugat perdata, berbeda dengan perkara pidana, berbeda. Ini pengujian norma. Maka putusan MK itu bukan berlaku bagi Denny Indrayana, bukan berlaku bagi Irman, berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Pemerintah, posisi wakil menteri, jadi Indonesia Kabinet Bersatu Jilid 2 ini. Nah, kalau posisi pemerintah dalam menjawab permohonan yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, itu adalah posisi wakil menteri konstitusional. Secara historis, wakil menteri pernah ada, posisi itu pernah ada. Di tahun 45, kemudian pernah namanya berganti tapi esensinya sama, menteri muda. Secara komparatif, wakil menteri adalah hal yang jamak, biasa ada di banyak negara. Saya pernah menerima kunjungan beberapa wakil menteri, misalnya wakil menteri Jepang, yang sering ada itu menteri luar negeri, karena memang kebanyakan menteri luar negeri itu kemudian sering melakukan tugas-tugas di luar negeri, di dalam negerinya kemudian ada wakil menterinya. Secara argumentasi tata negara ya bisa berbeda. Misalnya tadi Pak Adi mengatakan tidak diatur dalam pasal 17. Irman dengan jelas mengatakan tidak diatur bukan otomatis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Banyak sekali posisi, jabatan, institusi yang memang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar tapi bukan berarti bertentangan. Misalnya Kejaksaan Agung, itu nggak ada dalam Undang-Undang Dasar. Bukan berarti Jaksa Agung bertentangan. Misalnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nggak ada dalam Undang-Undang Dasar, tapi bukan berarti bertentangan. Jadi tidak otomatis bertentangan. Nah, poin yang disampaikan Irman tadi adalah posisi pemerintah dalam menjawab dan kesimpulan pemerintah bahwa sebenarnya norma dalam pasal 10 tidak ada soal, membuka ruang bagi presiden untuk mengangkat wakil menteri. Penjelasannya yang problematik pada saat dia mengatakan ada syarat pejabat karir. Nah, posisi pemerintah adalah kalau ingin dihapuskan penjelasan itu, silakan, no problem. Mahkamah Konstitusi bisa saja kemudian memutuskan sebagaimana beberapa putusan MK sebelumnya, penjelasan yang justru menghadirkan aturan norma baru yang bertentangan dengan batang tubuhnya, itu bisa dihilangkan. Tadi itu benar hanya karena masalah penjelasannya saja cukup menurut pemerintah ya? Bukan. Jadi tadi Pak Wamen juga mengatakan menyamakan dengan Jaksa Agung tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu sangat beda. Dan itu sering orang bertanya sama saya. Saya bilang konsideran undang-undangnya berbeda. Undang-Undang Kejaksaan Agung konsiderannya itu pasal 24 ayat 3. Beda. Dikatakan di situ badan-badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan undang-undang. Yang terkait dengan ayat satunya dikatakan dengan tegas di situ, kekuasaan kehakiman merdeka melaksanakan peradilan. Jadi jelas di situ bahkan dibentuk undang-undang, ada Jaksa Agungnya macam-macam. Dengan ini beda. Ini undang-undang 39 ini konsiderannya pasal 17. Di pasal 17 itu tidak ada konsideran wakil menteri. Nah, yang ada itu adalah dikatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, ayat satunya. Ayat 2-nya, menteri-menteri negara diberhentikan dan diangkat oleh presiden. Menteri-menteri negara memiliki tugas khusus di pemerintahan. Terus pengubahan, pembubaran, pembentukan kementerian menurut undang-undang.
Di mana wakil menteri? Nah, terus kita lihat pasal 10 dalam undang-undang tersebut dengan pasal 9 aja berantem. Nggak ada yang namanya mau posisi di mana sih pasal 9 ini wakil menteri. Karena di struktur organisasi kementerian, menteri itu adalah pemimpinnya dalam sebuah kementerian, dibantu oleh sekjen, ya. Terus di situ pelaksana dirjen, pengawasan inspektorat, jelas semua wakil menteri mau taruh di mana. Oke. Ya Anda melihatnya ke depan apakah kemudian khawatir ini kemungkinan jenjang karir atau jenjang politis? Saya tidak melihat jenjang karir atau jenjang politis. Yang saya persoalkan bahwa ini adalah inkonstitusional. Yang orang juga banyak persoalan kepada saya, termasuk pemerintah dalam menjawabnya di MK, mengenai legal standing contohnya. Saya bilang legal standing kita ada jurisprudensi kok. Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai 2009 itu putusan-putusan yang terakhir, putusan tahun 2007 nomor 27 tahun 2009 tentang Busro Mukodas. Bisa ini kan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik. Tidak serta-merta harus ada pasal 51 dan lain sebagainya. Jurisprudensi ada. Kalau keyakinan saya, tidak ada alasan MK untuk tidak mengabulkan ini. Saya ke Bang Irman. Bang, satu pertanyaan terakhir. Kalau kita berbicara mengenai kemungkinan terburuk ya, kita bukan melangkahi Mahkamah Konstitusi. Tapi misalkan memang akhirnya putusan ataupun apa yang dimohon dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Apa kemungkinan terburuk? Sistemnya akan seperti apa? Ini banyak putusan-putusan yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Wakil Menteri. Ya, kemungkinan terburuk misalnya dikabulkan, misalnya. Ya, kalau misalnya dikabulkan kan ada dua kemungkinan. Apakah putusan MK itu berlaku serta-merta, ya? Atau udah nanti saja, gitu. Nanti saja jalan aja yang ada sekarang ini karena MK tidak mau memberlakukan surut putusannya itu. Walaupun kemudian ada presiden yang berlaku kasus Hendarman Supanji itu ketika tidak ditulis dalam putusan tapi atmosfer politik terpaksa presiden juga mencopot jaksa agung itu. Atau kemudian MK juga menulis dalam putusannya di situ bahwa nasib wamen itu hari ini selesai juga, ya. Ketika putusan Busro Mukodas itu MK memperjelas nasib Busro Mukodas itu sampai berapa tahun masa jabatannya karena dia tidak mau ada polemik di kemudian hari di situ seperti itu kemungkinan terburuk. Kemungkinan yang terbaik juga adalah penjelasan itu. Kemungkinan di norma ini akan ada yang luka, ya. Tidak akan lolos begitu saja. Tapi yang kemungkinan yang paling besar adalah penjelasan yang tadi saya sebutkan itu. Penjelasan yang tiba-tiba menyusup di situ, itu kemudian oleh MK dipangkas di situ. Tapi kalau kemudian penjelasan ini dianggap sudah kanker yang melebar kemana-mana, maka kondisi terburuk itu akan terjadi yang seperti itu. Bahwa ternyata ini seperti ini seperti ini. Jadi menurut Anda memang masih bisa posisi wamen ini dipertahankan, karena tidak melanggar konstitusi, begitu ya? Oh, sangat kemungkinan besar tidak melanggar konstitusi. Sesuatu tadi yang tadi saya bilang, jelas. Tubuhnya ini nggak ada masalah. Tapi ketika kita raba kelaminnya nggak jelas nih. Ini yang mau diperbaiki nih, kelaminnya diperjelas nih. Tubuhnya ini nggak ada masalah di situ. Karena itu yang tadi saya bilang, secara konstitusi ada 3 menteri yang secara konstitusi butuh wamen sebenarnya. Yang lain manajerial, yang lain kebutuhan politik. Tapi kalau saya sih setuju wamen-wamen, banyak wamen itu. Tadi soal pejabat karir, Mas Denny bagaimana? Ini kan karir kan ada fungsional, kemudian struktural, kemudian kalau tapi penjelasan itu masih ada bahwa ini harus pejabat karir, bagaimana ini? Itu teknis kepegawaian ya. Dan pada saat tadi misalnya Pak Anggito memang Perpresnya saat itu mengatakan pernah menjabat eselon 1. Perpres itu kemudian dirubah dan sah. Yang membuat perpres adalah presiden merubahnya, menghilangkan syarat itu tidak soal. Kemudian diterbitkan perpres lagi yang lebih memperjelas bagaimana posisi wakil menteri kaitannya dengan relasi di kementerian dengan menteri, dengan pejabat yang lain. Ya, presiden pada saat menetapkan ini pun sudah memperhatikan itu. Jadi misalnya kalau pejabat karir itu menurut Undang-Undang Kepegawaian ada karir struktural, ada karir fungsional. Pada saat dia karir struktural memang yang paling tinggi eselon 1. Wakil menteri itu banyak yang eselon 1. Tapi kalau dia tidak eselon 1, maka karir fungsionalnya beberapa dari latar belakang akademisi, biasanya guru besar. Rata-rata kalau tidak eselon 1 semuanya guru besar. Jadi presiden sudah memperhatikan itu pada saat menimbang syarat penjelasan bahwa dia adalah pejabat karir. Termasuk banyak orang yang memperdebatkan posisi Anda saat itu ya? Karena ada guru besar jadi menurut Anda, jadi sah ya? Saya tidak ingin lebih subjektif pada diri saya, tapi yang jelas apapun putusan Mahkamah Konstitusi nanti, saya juga siap. Kita harus hormati.
kalau bicara apa saja kemungkinannya sebenarnya ada 4. Teman-teman kemarin saya lihat juga menjelaskan di salah satu televisi. Pertama ya mungkin legal standingnya, berarti tidak diterima. Yang tadi Pak Adi Warman mengatakan harusnya diterima. Kalau ingin ketat sebenarnya, kalau ingin ketat ada problemnya, tapi oke lah. Yang kedua, permohonan ditolak seluruhnya. Artinya ya posisi wamen seperti sekarang, normanya pun tidak berubah. Yang ketiga, permohonan dikabulkan semuanya. Artinya memang pasal 10 dianggap batal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, diterima sebagian atau ditolak sebagian dengan syarat. Itu ya? Dengan syarat. Jadi oke, wamen ada dengan kondisi tertentu, dengan syarat tertentu. Itu yang istilahnya adalah kondisional konstitusional. Apa konsekuensinya akan tergantung putusannya. Sebenarnya Undang-Undang MK mengatakan putusan MK itu tidak berlaku surut. Sebenarnya, tetapi dalam beberapa putusan, termasuk putusan Pak Busro tentang masa jabatan Ketua KPK, itu kemudian mengatakan Busro 4 tahun. Putusan yang terkait dengan eksistensi Jaksa Agung pada saat itu Pak Hendarman, kemudian langsung berlaku pada saat itu. Sebenarnya kalau tidak berlaku surut, maka kepres yang sudah terbit ke belakang ini tidak bisa disentuh. Tetapi sekali lagi kita tunggu saja. MK punya beberapa putusan yang unpredictable dari sisi undang-undang MK, tetapi punya argumentasi kenapa mereka mengeluarkan putusan demikian. Jadi kita lihatlah jam 10 ini. Kita lihat ya. Saya secara gojek mengatakan pada beberapa pertanyaan, secara guyon maksudnya. Ya bukan berarti wamen itu tidak penting. Ini amanah yang sangat strategis, yang sangat membuat saya juga merasa diberikan tanggung jawab yang tidak ringan. Tetapi kalaupun dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kita siap, dan saya katakan plesetan lagu Bob Marley, ya, no wamen, no cry. Akan datang ke Mahkamah Konstitusi, nonton langsung? Tidak, kebetulan saya ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan di kantor, jadi kerja saja seperti biasanya. Tugas terakhir sebagai wamen kan? Masih banyak tugas kerjaan, jadi terima kasih. Kerja saja. Pak Wamen, terima kasih. Firman, terima kasih Pak Adi Warman. Oke, kami nanti akan membahas topik lainnya, pemirsa. Salah satunya adalah bagaimana kemudian proses pemulangan jenazah. Kita tahu salah satu warga negara kita menjadi korban kecelakaan pesawat di Nigeria pada hari Minggu lalu. Kita akan berbincang lebih lanjut di segmen selanjutnya di Apa Kabar Indonesia. Acara ini dipersembahkan bersama Jalanan bisa menjadi tempat belajar bagi anak jalanan. Pengalaman sebagai anak jalanan mendorong saya memberi kesempatan bagi anak jalanan menggapai cita-cita.